Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Pusparini Sucahyo, Guru Penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 13 Madiun. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi dari modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menuntun murid untuk berkembang secara utuh, agar mampu mengembangkan dirinya sendiri dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Sebelum mempelajari modul materi 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar transfer materi saja. Hal itu karena saya menganggap bahwa penuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Yang saya lakukan biasanya hanya menilai murid dari aspek kognitif saja. Salah satu contohnya adalah saat penilaian ulangan harian atau penilaian ulangan semester. Saya menganggap bahwa jika nilai murid sudah di atas KKM, maka pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Saya kadang menganggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran saya lakukan hanya berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya saya tidak pernah peduli apakah murid-murid saya benar-benar paham apa yang saya sampaikan. Yang penting bagi saya materi pada hari itu sudah saya sampaikan. Maka saya terkadang meminta siswa untuk menghafal materi yang sudah saya sampaikan, sehingga terkadang saya merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah evaluasi. Setelah mempelajari modul materi 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga melakukan aspek afektif, psikomotorik, sosial, budaya, dan juga aspek spiritual. Setelah mempelajari modul materi 1.1, saya menyadari bahwa murid sebagai subjek pembelajaran bukanlah objek, sehingga murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Saya juga sadar bahwa peran guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Saya juga menyadari bahwa guru harus mempelajari karakteristik murid sesuai keunikan masing-masing. Guru juga harus tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran. Guru harus memberikan murid kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan di kelas antara lain: 1. Berpegang teguh pada prinsip memerdekakan anak. Yang kedua, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Saya juga menerapkan pembelajaran sesuai APA 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran yang saya lakukan tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Saya juga mengenali karakteristik dan latar belakang murid saya dengan menjalin komunikasi yang efektif. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian apa yang